Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya ibu-ibu. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan rutinitas kita ya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Nasima selaku ketua kelompok yang sudah menyediakan tempat makan minum. Terima kasih ya Ibu Nasima. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberinya nikmat kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir pada pertemuan hari ini. Salawat serta salam kita curahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki materi pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan saya sampaikan nanti bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan, diterapkan oleh ibu-ibu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Saya bismillah. Ya, ibu-ibu, sebelum masuk materi pada hari ini, ya, saya ingin bertanya sedikit apa yang telah kita pelajari bulan lalu. Apakah ibu-ibu masih ingat? Ya, Ibu Suryana. Ya, benar. Oke, terima kasih ya Ibu Suryana. Ya, pada materi bulan lalu kita mempelajari tentang modul perlindungan anak ya, di mana bulan lalu kita mempelajari tentang eksploitasi, benar kata Ibu Suryana tadi. Ya, dimana eksploitasi itu adalah kita memanfaatkan untuk mendapatkan materi maupun materi untuk memperoleh keuntungan. Jadi kita memanfaatkan anak, kelubuhannya ya, kekuatannya ya. Nah, kita manfaatkan untuk memperoleh uang. Jadi kalau kita masih bisa berusaha dulu ya ibu bapak, tidak boleh memanfaatkan si anak ya. Nah, untuk materi pada hari ini yaitu masih berhubungan dengan materi sebelumnya, di mana pada materi hari ini yaitu tentang penyandang disabilitas. Coba, apakah ibu-ibu ada yang tahu tentang apa pengertian disabilitas? Ibu Miss Nira. Ya, cacat. Ya, benar. Ya, benar. Terima kasih Ibu Miss Nira. Ya, di mana saya jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan disabilitas. Penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, ataupun sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksinya dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh. Nah, ya, dimana orang disabilitas itu tidak bisa berinteraksi secara mandiri ya, ataupun dan lingkungannya, jadi harus dibantu itu ya ibu-ibu. Nah, di sini ada film ya ibu-ibu, kita tonton ya. Apa sih makna dari film, nanti akan kita cari maknanya ya. Ya, oke, siap ibu-ibu? Oke.
Getun Triaina, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue. Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, gak pernah menyerah, pintar, gak pernah ngajakin temannya. Ya, walaupun secara fisik yang mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu kerja sendirian. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget, nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarinnya itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun nggak punya tangan. Mbak, itu anak kok bilang nggak punya tangan, ya kalau itu anak yang nggak punya tangan gimana ya Bu? Gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, sambil terus berdendang. Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ya, dari film yang sudah kita tonton tadi
Ibu dapat kita simpulkan. Coba Ibu Ulis, apa yang bisa kita petik dari film tadi? Film Si Getun. Ya, benar ya. Mereka masih bisa bersekolah. Benar, sekolah ya. Terus itu Ibu Wasna apa? Ya, Wasna. Benar ya, mereka tidak mau dikucilkan ya. Jadi dari film tadi bisa kita petik bahwa hak-hak anak disabilitas atau disabilitas itu, penyandang disabilitas, sama seperti mereka berhak untuk hidup ya. Mereka berhak bebas dari cercaan ya. Mereka berhak mendapat perlindungan, mendapat bantuan hukum ya, bersekolah seperti tadi, dan bekerja, hidup sehat ya, beribadah, olahraga juga bisa ibu-ibu ya, dan bebas dari kekerasan, eksploitasi ya, ataupun dikucilkan. Mereka harus diperlakukan sama dengan orang lain. Jadi saya sampaikan bahwa penyandang disabilitas sama dengan anak istimewa. Nah, jadi di situ ada di flip chart, coba lihat. Nah, di flip chart satu, bahwa setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental ataupun sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak hukum ya. Itu apa yang masuk dengan disabilitas. Jadi ingatkan ibu-ibu bahwa anak istimewa, penyandang disabilitas, dan penyandang cacat merupakan hal yang sama ya. Jadi disebut dalam proses pembelajaran adalah hak penyandang disabilitas. Jadi dari materi pada hari ini ya dapat kita simpulkan bahwa hak penyandang disabilitas itu sama dengan tidak boleh dikucilkan ya, ataupun diskriminasi ya. Dari pertemuan pada hari ini, apakah ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah tidak ada ya. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Kita cukup sampai di sini. Dan terima kasih. Dan kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Sampai jumpa dengan materi yang selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih.